Halo pejuang kampus, pada video kali ini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi. Tujuan pembelajaran pada materi sistem akuntansi yaitu untuk mengerti tujuan adanya sistem akuntansi, dapat mencatat laporan keuangan dengan lebih baik, dan mengetahui pentingnya sistem akuntansi itu sendiri. Pengertian sistem akuntansi menurut para ahli, yaitu dari pertama ada Warren Riefisch, yaitu sistem akuntansi merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis, operasional, dan keuangan sebuah perusahaan. Dan yang kedua ada Baritwan, yaitu sistem akuntansi merupakan sebuah formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang ketiga ada Niswonger. Menurutnya, sistem akuntansi merupakan sebuah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi mengenai keuangan dan operasi perusahaan. Dan yang keempat ada Bodnar dan Hopwood, yaitu suatu catatan-catatan organisasi yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktivitas dan kewajiban yang berkaitan. Jadi, pengertian sistem akuntansi yaitu suatu metode atau prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi dan kondisi keuangan yang dibutuhkan untuk disediakan bagi manajemen perusahaan atau organisasi bisnis. Sistem akuntansi itu terdiri atas dokumen, bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan, dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasilnya. Unsur-unsur sistem akuntansi yaitu ada 5. Yang pertama, formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat atau merekam kejadian transaksi. Jadi, di dalam formulir terdapat data transaksi yang dapat dijadikan dasar dalam pencatatan. Dan yang kedua, ada jurnal yang merupakan contoh unsur dalam sistem akuntansi untuk mencatat, mengelompokkan transaksi sejenis, dan juga meringkas data keuangan lainnya. Hasil dari peringkasan data kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan di dalam buku besar. Bentuk jurnal biasanya digunakan ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan juga ada jurnal umum. Dan yang ketiga ada buku besar, yaitu kumpulan dari beberapa rekening yang berfungsi untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar atau general ledger dianggap juga sebagai tempat penggolongan data keuangan untuk penyajian laporan keuangan. Dan yang keempat ada buku pembantu atau subsidiary ledger, yaitu berisi rekening-rekening pembantu dalam merinci data keuangan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada laporan, merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang bisa berupa neraca perusahaan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, daftar utang atau kewajiban, maupun daftar saldo persediaan.
Tujuan dari adanya sistem akuntansi: 1. Mencatat dan melacak semua transaksi keuangan, memungkinkan pengawasan yang akurat terhadap arus kas. 2. Membantu pembuatan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. 3. Membantu dalam perencanaan dan pengendalian keuangan, memungkinkan perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data keuangan yang akurat. Fungsi adanya sistem akuntansi: pertama, merekam transaksi yang terjadi dalam organisasi, dicatat untuk referensi di masa yang akan mendatang. Kedua, mengorganisir data keuangan dalam cara yang sistematis dan mudah dipahami. Ketiga, membantu dalam analisis dan interpretasi data keuangan, membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat. Keempat, membantu dalam pembuatan laporan keuangan. Dan kelima, membantu dalam pengendalian dan perencanaan keuangan. Manfaat sistem akuntansi keuangan. Sistem akuntansi keuangan memberikan manfaat berupa 1. Pemantauan keuangan yang memiliki manfaat, yaitu untuk pemantauan yang akurat terhadap aktivitas keuangan dari sebuah perusahaan. 2. Pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan memberikan manfaat, yaitu menyediakan laporan keuangan periodik yang transparan seperti neraca dan laporan laba rugi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal dan pihak internal. 3. Pengendalian internal. Pengendalian internal memberikan manfaat berupa membantu dalam menjaga pengendalian internal dengan memastikan keakuratan dari sebuah transaksi keuangan. 4. Pengambilan keputusan. Memberikan manfaat, yaitu memberikan sebuah dasar informasi yang akurat untuk sebuah pengambilan keputusan strategis oleh manajemen perusahaan. 5. Kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum memberikan manfaat, yaitu untuk membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang sudah berlaku. 6. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini memungkinkan evaluasi kinerja perusahaan melalui analisis keuangan yang lebih mendalam. 7. Rencana dan anggaran. Rencana dan anggaran menyediakan data untuk perencanaan keuangan jangka panjang dan penyusunan anggaran. 8. Transparansi investor, yaitu berfungsi untuk meningkatkan transparansi perusahaan, membangun kepercayaan investor, dan meningkatkan aksesibilitas modal. Sistem akuntansi berdasarkan penggunaan. Berdasarkan penggunaannya, sistem akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: 1. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan eksternal seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Selain itu, akuntansi keuangan juga menyediakan informasi kepada pihak luar seperti investor, kreditur, dan pemerintah. 2. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini berfokus pada penyediaan informasi keuangan untuk kebutuhan internal perusahaan. Selain itu, akuntansi keuangan juga berguna untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. 3. Akuntansi pajak. Akuntansi pajak ini berguna untuk menyajikan informasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Selain itu, akuntansi pajak ini juga digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi dari suatu sistem perpajakan. 4. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini berkaitan dengan menghitung dan menganalisis dari sebuah biaya produksi suatu produk atau layanan. Selain itu, akuntansi biaya juga berguna untuk memberikan informasi penting untuk pengendalian biaya dan penentuan harga jual. 5. Akuntansi forensik. Akuntansi forensik digunakan untuk mendeteksi dan menyelidiki tindakan kecurangan atau pelanggaran hukum yang terkait dengan keuangan perusahaan. 6. Akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia ini melibatkan pencatatan dan analisis biaya terkait dengan sumber daya manusia, termasuk gaji, tunjangan, dan biaya dari sebuah penelitian. 7. Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik diterapkan pada entitas sektor publik seperti pemerintah dan lembaga nirlaba. Selain itu, akuntansi sektor publik juga digunakan untuk memantau penggunaan data publik dan
akuntansi. Sistem akuntansi dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu sistem akuntansi manual, di mana transaksi keuangan dicatat dan diolah secara manual. Yang kedua, sistem akuntansi komputerisasi, menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk mengotomatiskan sebagian besar proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, sistem akuntansi pembiayaan. Transaksi ini dicatat ketika uang benar-benar berpindah tangan, baik tunai ataupun melalui transfer melalui bank. Yang keempat, sistem akuntansi akrual. Transaksi ini dicatat dan transaksi terjadi terlepas dari kapan uang benar-benar berpindah tangan. Yang kelima, sistem akuntansi khusus. Sistem ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan industri atau jenis usaha tertentu seperti akuntansi khusus untuk rumah sakit atau lembaga nirlaba. Yang keenam, sistem akuntansi biaya, digunakan untuk menghitung biaya produksi atau jasa yang spesifik, memungkinkan perusahaan untuk mengelola biaya dengan lebih baik. Yang ketujuh, sistem akuntansi penganggaran, fokus pada pemantauan dan pengendalian anggaran. Yang terakhir adalah sistem akuntansi pajak. Sistem akuntansi pajak dirancang untuk memenuhi persyaratan perpajakan yang berlaku dalam hukum pajak yang berlaku saat itu juga. Contoh sistem akuntansi. Sistem akuntansi dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu QuickBooks. QuickBooks ini adalah perangkat lunak akuntansi populer yang banyak digunakan oleh bisnis kecil maupun menengah. Yang kedua, SAP atau System Application and Product, adalah perangkat lunak akuntansi dan manajemen perusahaan yang digunakan oleh banyak perusahaan besar di seluruh dunia. Yang ketiga, Oracle Financial. Oracle ini menyediakan rangkaian perangkat lunak keuangan dan manajemen perusahaan yang kuat yang digunakan oleh organisasi besar untuk mengelola akuntansi dan proses bisnis mereka. Yang keempat yaitu Microsoft Dynamics Finance. Microsoft Dynamics Finance ini adalah solusi perangkat lunak akuntansi yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang kelima yaitu Xero. Xero merupakan perangkat lunak akuntansi cloud yang sangat populer, terutama di kalangan bisnis kecil dan pemilik usaha. Yang keenam yaitu Wave. Wave adalah perangkat lunak akuntansi gratis yang cocok untuk bisnis kecil, terutama bisnis-bisnis yang baru dimulai. Yang ketujuh, Zoho Books. Zoho Books adalah perangkat lunak akuntansi berbasis cloud yang menyediakan alat-alat untuk mengelola keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu MYOB atau Mind Your Own Business. MYOB adalah perangkat lunak akuntansi populer di Australia dan Selandia Baru yang digunakan oleh bisnis kecil maupun menengah. Lalu di sini terdapat cloud accounting. Nah, apa sih itu cloud accounting? Nah, cloud accounting itu adalah sistem pengelolaan keuangan yang menggunakan internet untuk menyimpan dan mengakses data keuangan. Contohnya itu kayak financialforce.com, Netsuite, Mayop, Aquila, Mint.com, Microsoft Office 365, dan lain-lain. Nah, dengan adanya cloud accounting ini, pastinya dapat memudahkan perusahaan untuk mengakses data keuangan dengan lebih cepat. Nah, kenapa sih kok harus cloud accounting? Alasan perusahaan harus beralih ke cloud accounting sekarang yaitu karena yang pertama, biaya yang lebih rendah. Jadi tidak perlu memakai kertas atau memakai pensil yang banyak. Jadi lebih menghemat biaya. Yang kedua, terdapat skabilitas. Terus yang ketiga, aksesnya lebih mudah, bisa diakses secara real time. Yang keempat, lebih ke security, yaitu dapat menjaga keamanan data. Yang kelima, fokus pada inti bisnis. Memfasilitasi lingkungan kerja, yaitu dengan paperless itu. Mencegah kesalahan pencatatan keuangan karena dihitung secara komputer.
dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Secara keseluruhan, cloud accounting menawarkan banyak manfaat. Jadi, dengan menggunakan cloud accounting, perusahaan startup dapat menghemat biaya, meningkatkan stabilitas, dan pastinya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kesimpulannya, sistem akuntansi menjadi inovasi yang perlu perusahaan terapkan untuk mengefisiensikan kinerja dalam pencatatan serta pembukuan transaksi keuangan. Selain itu, dengan menggunakan sistem akuntansi, maka bisnis akan memperoleh efisiensi, efektivitas, keamanan, serta akses yang mudah. Setelah melihat benefit dari software akuntansi, tidak ada salahnya jika kita mempertimbangkan untuk menerapkan sistem ini di perusahaan. Dengan fitur-fitur canggih, kemudahan penggunaan, dan dukungan pelanggan yang komprehensif, software akuntansi dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan dalam hal efisiensi operasional, akurasi keuangan, dan pengambilan keputusan strategi dengan cepat. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton.